Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Meskipun di tengah pandemi ini kita tetap jaga harus kesehatan. Kemudian untuk pertemuan statistika hari ini akan ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Jadi tolong perhatikan secara baik-baik presentasi saya seperti ini. Kemudian nanti bisa kalian catat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama akan kita bahas tentang statistika. Sebenarnya statistik itu apa sih? Statistika itu digunakan untuk apa? Statistika ini pada awalnya zaman Masehi dulu digunakan untuk mengumpulkan informasi ataupun data-data terkait tentang pajak, hasil pertanian, kemudian olahraga, dari atletik, dan sebagainya. Nah, sekarang statistik itu digunakan untuk memprediksi, yang artinya diprediksi untuk data yang dimiliki sekarang. Data tersebut digeneralisasikan dan juga digunakan untuk peramalan. Statistik itu sebagai ilmu penunjang dari statistika. Jadi, apa bedanya statistik dan juga statistika? Nah, statistika sendiri adalah pengetahuan yang berhubungan dengan klasifikasi, mengolah, dan juga menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, statistika dan statistik itu berbeda maknanya secara harfiah. Itu tadi statistik, kalau statistika, kalau sekarang statistik itu merupakan kumpulan fakta yang umum, yang berbentuk angka atau yang disusun dalam daftar atau tabel. Jadi kalau secara khusus dari ruang lingkupnya statistik itu lebih kecil ruang lingkupnya daripada statistika. Oke, bisa dipahami ya. Dari statistika, dari ilmu tadi itu, kita ada lagi yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau untuk sampel adalah bagian objek yang diambil dari populasi kemudian akan diteliti secara acak atau secara random. Contohnya kalau populasi misalkan mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, itu yang dinamakan populasi ya, artinya seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Ketapang. Nah, kalau sampel, contohnya sampel itu misalkan dari populasinya tadi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang. Sampelnya maka jumlah mahasiswa kelas 3A dari jurusan elektro. Nah, itu contohnya dari sampel. Jadi, populasi itu secara luasnya lebih kecilnya lagi itu adalah sampel. Selanjutnya, tadi kan sudah ada populasi, ada sampel. Sekarang kita definisikan data. Sebenarnya data itu apa sih? Data itu adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data itu ada dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Dari kuantitatif itu data berupa bilangan atau angka. Sedangkan data kualitatif itu data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Maksudnya tidak berbentuk bilangan atau angka itu bisa berupa misalkan jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau jumlah itu namanya data kuantitatif. Kalau data kualitatifnya berupa misalkan laki-laki di jurusan elektro yang berambut pirang dan juga berambut ikal. Nah, itu kan berambut pirang dan berambut ikal itu adalah contohnya di data kualitatif. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, data itu ada data diskrit dan juga data kontinu, di mana data diskrit itu data yang diperoleh dari menghitung, kalau data kontinu itu yang diperoleh dari cara mengukur. Data kontinu itu dengan cara mengukur, misalkan kita mengukur jumlah arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Itu kan menghitung, kita pakai alat. Itu kan mengukur, kita pakai alat dengan arus, yaitu ampere meter. Kemudian, bagaimana diperoleh dengan cara menghitung? Nah, misalkan kita menghitung luas suatu benda. Kita kan harus mengukur dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Baru kita dapatkan
luas. Nah, itu namakan data diskrit, diperoleh dari cara menghitung. Bisa dipahami ya, menghitung dan mengukur. Next, dalam kegiatan statistika, itu ada yang namanya statistika deskriptif dan juga statistika inferensi. Di mana kalau statistik deskriptif itu yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan data untuk memberikan informasi berupa rata dan persentase, tapi tanpa mengambil kesimpulan. Sedangkan untuk data statistika inferensi, itu disertai dengan pengambilan keputusan, di mana statistika inferensi ini akan menghasilkan generalisasi hasil penelitian. Jadi ada kesimpulan atau keputusan yang diambil dalam suatu penelitian tersebut. Nah, dari statistika tadi muncullah yang namanya metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini adalah cara mencari kebenaran dengan resiko kekeliruan paling kecil. Di mana metode ilmiah ini langkah-langkahnya yang pertama merumuskan masalah, kemudian yang kedua melakukan studi literatur atau kajian pustaka, nomor 3 membuat hipotesis atau dugaan-dugaan, kemudian selanjutnya mengumpulkan dan juga mengolah data dan juga menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Dari kegiatan keempat maka diperolehlah suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi itu yang menjawab dari hipotesis atau rumusan masalah pada poin ketiga tadi. Seperti itu. Nah, kemudian dari data tadi sudah kita sebutkan kan ya, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau kuantitatif itu contohnya tadi umur misalkan, gaji, usia, hasil ujian. Nah, kalau kualitatif itu datanya berupa bukan angka, misalkan jenis pekerjaan, tingkat kepuasan kerja, dan masih banyak lagi. Nah, dari data kualitatif ada namanya data nominal ordinal dan juga dari data kuantitatif berupa data interval dan rasio. Nah, data pertama kita bahas tentang data nominal. Data nominal itu merupakan diperoleh dari cara kategorisasi atau klasifikasi. Misalkan contohnya jenis kelamin dan juga jenis pekerjaan. Itu untuk data nominal. Kalau data ordinal itu cirinya adalah terdapat hubungan. Yang artinya meskipun dia ada kategorisasi dan klasifikasi tetapi terdapat hubungannya. Tapi tidak bisa dilakukan operasi matematika di mana contohnya itu adalah kepuasan kerja dan motivasi. Jadi ada hubungan yang terikat di situ untuk data ordinal. Nah, selanjutnya untuk data interval itu ada yang namanya data interval itu diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Contohnya mengukur temperatur berdasarkan sistem derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Dan juga sistem kalender. Nah, itu untuk data interval. Untuk data rasio itu diperoleh dengan cara pengukuran, tetapi jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai nilai 0 absolut. Di mana contoh data rasio itulah gaji ataupun skor ujian dan juga jumlah buku. Itu dari data rasio. Selanjutnya pengolahan data. Tadi kan data. Sekarang bagaimana cara pengolahan data? Itu ada dua parameternya, yaitu statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Nah, biasanya pengolahan data parametrik itu digunakan untuk parameter yang berdistribusi normal. Jika setelah kita uji, pakai uji homogenitas, uji normalitas, maka jika dia terdistribusi normal, kita harus pakai statistik parametrik. Kalau untuk statistik dan parametrik itu data yang digunakan diketahui tidak normal. Jika kita pakai uji homogenitas dan juga uji normalitas, dia tidak normal, maka harus dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik. Untuk tingkat D3 mungkin tidak sampai ya mungkin ya. Untuk statistik parametrik sampai non-parametrik ini mulai D4 dan di mana S1. Jadi di sini ketika kita menguji suatu hubungan suatu variabel, maka kita harus menggunakan pengujian
normalitas dan juga homogenitas. Maka bisa tentukan kita pakai statistik parametrik ataupun statistik non parametrik. Oke, selanjutnya ada parameter tadi, kita ada juga jumlah variabel. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika kita ingin menganalisis variabel ya, misalkan univariat itu untuk mengukur satu variabel saja, tapi masing-masing variabel dianalisis itu sendiri-sendiri. Itu univariat. Kalau bivariat itu B, kan 2. Jadi ada 2 variabel pengukuran. Kalau untuk multivariat itu 2 atau lebih pengukuran variabelnya. Dimana contohnya misalkan pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang orang tua, faktor sosial ekonomi, dan juga faktor sekolah. Itu kan yang pertama variabelnya yaitu motivasi terhadap pencapaian akademik. Nah, N-nya itu berupa latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan juga faktor sekolah. Itu kan ada 3 variabel. Jadi itu digunakan analisis multivariat, yaitu lebih dari 3 variabel.